Stellar Transformations, Episode 1. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suatu hari di musim dingin, setelah salju lebat, seluruh kota Yan tampak diselimuti lapisan keperakan. Kota Yan yang sangat besar dapat menampung beberapa juta orang, sehingga rumah besar orang yang bertanggung jawab atas 3 daerah yang meliputi wilayah timur, Pangeran Penakluk Timur, Qin De terletak di kota itu. Rumah Pangeran Penakluk Timur menempati area yang sangat luas dengan pintu masuk utamanya selalu terbuka. Pintu masuk utamanya juga sangat besar, cukup untuk 6 atau 7 orang masuk pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, 2 lelaki bertelanjang dada yang tingginya sekitar 2 meter dan tampak seperti dipahat dari batu berdiri di sisi kiri dan kanan pintu masuk dengan mata mereka menatap dingin ke arah kerumunan orang yang lewat. Masing-masing dari mereka membawa pisau tempur besar berwarna merah darah di punggungnya yang berotot seperti harimau. Sekilas, pisau-pisau itu panjangnya setidaknya 1,5 meter. Ini adalah hari musim dingin, tanah seluruhnya tertutup oleh butiran salju. Suhu sangat rendah dan bahkan sungai-sungai pun membeku, namun kedua pria ini bertelanjang dada. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Yang lebih menakutkan adalah ada seekor harimau ganas berdiri di samping mereka masing-masing. Harimau ini berwarna merah seperti api dari atas sampai bawah dan panjangnya sekitar 2 meter. Setiap kali mereka mengibaskan ekor mereka yang seperti cambuk besi, mereka membuat udara bergetar. Mata mereka memancarkan sinar cahaya dingin. Harimau ini disebut harimau ganas. Tiba-tiba, 2 orang pria keluar dari rumah Pangeran Penakluk Timur. Mereka juga bertelanjang dada dan masing-masing memimpin seekor harimau ganas. Mereka datang untuk berganti tugas dengan 2 orang lainnya. Di luar rumah besar itu, semua orang dengan sengaja melewatinya, entah mereka adalah anggota keluarga berkuasa, bangsawan, atau rakyat jelata di kota Yan. Di halaman terpencil di rumah besar Isvan Kuising Prince, seorang pria parubaya berpakaian hijau sedang duduk di bangku batu. Seorang anak laki-laki yang cantik sedang duduk di atas kakinya, 12 orang berdiri di depannya. Ke-12 orang ini adalah pria tua atau wanita cantik atau pria muda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua berpakaian ungu. "Ayah, untuk apa kau memanggil begitu banyak guru?" tanya Qin Yu, yang baru berusia 6 tahun dan sedang duduk di pangkuan ayahnya. Sambil meremas bola salju di tangannya, ia menatap ayahnya Qin De dengan mata ragu. Qin De membelai kepala Qin Yu dengan penuh kasih sayang, lalu mendongak dan menoleh ke-12 orang itu. Tiba-tiba dia berkata, "Kalian telah mengajari Yuer selama beberapa waktu. Baiklah, jangan ragu. Beritahu aku jika kalian punya penilaian." Ke-12 orang itu saling berpandangan. Kemudian seorang pria berjanggut putih melangkah maju. "Yang mulia," katanya, "setelah mengamati pangeran ketiga dari setiap aspek, kami melihat bahwa pangeran ketiga memiliki minat pada keterampilan yang tidak biasa, tetapi sama sekali tidak tertarik pada hal-hal seperti cara memerintah. Menurut penilaian kami, mustahil bagi pangeran ketiga untuk menjadi penguasa yang sempurna. Tampaknya agak subjektif bagi mereka untuk membuat pernyataan seperti itu setelah hanya berhubungan dengan anak itu selama beberapa hari, tetapi Qin De tetap tidak memiliki keraguan. Dia menghela napas dalam-dalam, menatap Qin Yu yang tidak sadarkan diri, dan berkata sambil tersenyum paksa, "Begitu. Yuer seperti ibunya, dia tidak tertarik pada kekuatan duniawi. Namun dalam hal berlatih seni bela diri, dia." Setelah mengatakan itu, Qin De tiba-tiba berhenti. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Waktu ini pasti sangat menyusahkan bagi kalian. Kalian semua sekarang boleh meninggalkan rumah ini. Yang mulia, kami permisi dulu." Ke-12 orang itu membungkuk serentak lalu meninggalkan halaman kecil terpencil itu secara bergantian. Sekarang hanya ada Qin De dan putranya Qin Yu di halaman. Qin De tetap diam. Setelah beberapa saat, dia menatap Qin Yu dengan mata penuh arti. Bagaimanapun, Qin Yu yang berusia 6 tahun masih belum dapat memahami makna dari ini. "Ada apa dengan ayah? Kenapa dia tidak bicara?" tanyanya heran. Namun, dia sangat pintar sehingga tidak mengganggu ayahnya. Karena tidak memiliki ibu sejak dia masih sangat kecil, di dalam hatinya ayah adalah orang yang paling penting selain kedua kakak laki-lakinya. Setelah beberapa saat, Qin De masih duduk. Qin Yu telah duduk dengan tenang di pangkuan ayahnya selama ini. Tiba-tiba terdengar suara teriakan burung bangau. Seekor burung bangau sian putih terbang ke arah mereka. Di atas burung bangau sian itu duduk seorang pria setengah baya yang tampan dengan sikap anggun dan berwibawa. Burung bangau sian itu hanya butuh waktu sebentar untuk tiba di halaman.
Begitu melihat lelaki setengah baya itu, Qin De berdiri dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Saudara Feng, ada yang salah dengan Dantian Yuer? Aku ingin tahu apakah kamu bisa memikirkan." Melihat Qin De seperti itu, Fen Yuzi tentu tahu apa yang salah dengan sahabatnya. Dia hanya menghela napas dan berkata, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, sama sekali tidak ada harapan bagi Yuer untuk berhasil dalam berlatih seni bela diri, Yang Mulia. Dantiannya yang sangat aneh tidak dapat mengumpulkan energi internal, jadi tentu saja dia tidak dapat berlatih seni bela diri. Dantian seperti ini bawaan lahir dan bahkan tidak ada peluang untuk menemukannya pada jutaan orang. Jadi saya juga tidak punya solusi." Mendengar hasil ini, Qin De perlahan duduk dan merenung dalam waktu lama. "Ayah, apa itu tenaga dalam? Mengapa Dantianku tidak bisa mengumpulkan tenaga dalam? Tadi guru-guru itu juga berbicara tentang penggaris atau semacamnya. Apa maksud mereka?" Tanya Qin Yu yang berusia 6 tahun dengan mata terbelalak ragu. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan belum lama ini. Qin De tersenyum getir dalam hati, tetapi dia tetap menenangkan Qin Yu, "Yuer, jangan banyak bertanya. Kamu tidak suka belajar ini dan itu, dan ingin pergi ke Misty Villa, bukan?" Mata Qin Yu langsung berbinar karena kegembiraan, tampak seperti bintang-bintang terang di langit malam. Ia berkata, jadi aku tidak perlu lagi mempelajari buku-buku yang membosankan itu. Misty Villa, aku suka pemandian air panas, suka memandangi bintang-bintang, dan suka menyaksikan matahari terbit." Qin De tersenyum, "Baiklah, Yuer, jika kau suka, aku akan memberimu Misty Villa. Ada juga 1000 prajurit hebat yang akan menjadi bawahanmu. Jika kau menginginkan sesuatu, katakan saja langsung pada ayahmu." Ini luar biasa. Wah, Misty Villa sekarang milikku. Aku bisa berendam di sumber air panas setiap hari. Rasanya pasti sangat menyenangkan, kata Qin Yu. Pipinya memerah karena kegembiraan. Senyum di wajah Qin De benar-benar dipaksakan tetapi Qin Yu tetap tidak menyadari adanya sesuatu yang tidak biasa. "Baguslah kalau kamu suka. Yuer, sebaiknya kamu tidur dulu. Kapanpun kamu ingin pergi ke Misty Villa, kamu tinggal bilang saja pada kakek Lian." Qin De tersenyum sambil menepuk kepala Qin Yu. "Selamat tinggal ayah. Selamat tinggal Paman Feng." Qin Yu melambaikan tangannya lalu pergi ke kamarnya. Qin De tersenyum dan melihat Qin Yu memasuki ruangan. Wajahnya tiba-tiba mengeras. Dengan goyangan tubuhnya, dia tampak berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang dari halaman. Fen Yuzi juga menghilang di belakangnya dengan anggun seperti serat kapas yang mengambang. Di dalam ruang rahasia istana kerajaan, saat ini tinggal 3 orang Qin De, Fen Yuzi dan seorang cendekiawan berpakaian hitam sambil memegang kipas lipat. "Yang Mulia, Anda benar-benar sudah membuat keputusan." Sarjana berpakaian hitam itu menatap Qin De dan bertanya dengan ragu. Qin De mengangguk, karena Yuer tidak bisa menjadi pemimpin atau ahli tingkat Xiantian, lebih baik dia tidak ikut serta dalam hal ini. "Sayang sekali. Mungkin satu-satunya hal yang bisa kuberikan padanya adalah 10 tahun kebahagiaan dan ketenangan. Saat tiba saatnya bagi kita untuk menjalankan rencanaku, Yuer juga tidak akan bisa menjalani hari dengan tenang." Fen Yuzi berpikir sejenak lalu memutuskan untuk berbicara. "Yang Mulia, apakah rencana Anda ini harus dilaksanakan? Anda seharusnya tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan rencana itu jika dilaksanakan, bukan?" Tanya Fen Yuzi sekali lagi. Wajah Qin De langsung mengeras. Matanya berkilat dingin. Ia berkata, "Tidak masalah apakah itu untuk leluhur klan Qin atau untuk Jing Yi, rencana ini harus dilaksanakan. Jing Yi meninggalkanku 3 putra, meskipun ada yang salah dengan Dantian Yuer. Namun, Fenger dan Zenger masing-masing pandai bela diri dan sastra, cukup untuk membuat masalah penting ini berhasil. Su Yuan, apakah langkah pertama, catur bayangan, sudah dimulai?" Sarjana berpakaian hitam Su Yuan melambaikan kipasnya beberapa kali lalu melipatnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya memiliki segalanya di telapak tangan saya." "Bagus, bagus sekali." Mata Qin De memancarkan niat membunuh. Tempat tinggal pangeran penakluk timur Qin De disebut benua Qianlong, yang luasnya sangat besar. Hingga hari ini, tidak ada seorang pun yang mampu mengukurnya. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa bagian paling timur dari benua Qianlong ditempati oleh padang gurun yang luas. Padang gurun tersebut memiliki banyak pegunungan tinggi dan ditutupi oleh hutan lebat. Padang gurun tersebut juga memiliki banyak sekali binatang iblis. Semakin dalam seseorang masuk ke padang gurun, semakin berbahaya binatang iblis yang akan ditemuinya. Oleh karena itu, bahkan orang-orang kuat yang secara terhormat disebut Sangxian, di benua Qianlong tidak dapat menjelajahi padang gurun yang luas ini sepenuhnya. Di sisi barat Immense Wilderness,
terdapat 3 kerajaan besar, yang masing-masing diperintah oleh dinasti Chu, dinasti Ming, dan dinasti Han. Jumlah penduduk ketiga kerajaan tersebut sekitar 10 miliar orang. Luas wilayah benua tersebut bahkan lebih mengejutkan lagi. Dari ketiga dinasti tersebut, Chu adalah yang terkuat, tetapi ada satu klan yang sangat istimewa di dalam kerajaannya, klan Qin. Klan Qin menempati 3 daerah yang meliputi wilayah timur dari 12 daerah kerajaan Chu. Klan ini memiliki warisan yang telah diwariskan selama beberapa ratus tahun. Posisinya di 3 daerah wilayah timur begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Chu akan merasa sangat sulit untuk berhadapan dengan klan Qin. Selain itu, klan ini memiliki korps unik yang disebut Korps Harimau Ganas. Harimau ganas, berwarna merah tua dari kepala sampai kaki dan bertubuh cukup besar, merupakan jenis harimau tertentu. Metode pengembangbiakan mereka dalam skala besar merupakan rahasia terpenting klan Qin. Klan Qin memimpin pasukan yang terdiri dari 600.000 orang, 50.000 diantaranya adalah anggota Korps Harimau Ganas. Setiap prajurit korps menunggangi Harimau Ganas. Dengan serangan yang sangat kuat, ditambah dengan prajurit berkuda, harimau menjadi semakin sulit dikalahkan. Raungan 50.000 harimau ganas saja dapat menyebabkan banyak kerusakan pada moral musuh. 50.000 prajurit harimau ganas dapat dengan mudah memusnahkan pasukan besar yang terdiri dari lebih dari 100.000 prajurit kavaleri biasa. Kekuatan seni bela diri merupakan hal yang sangat penting di benua Qianlong. Masing-masing dari 3 kerajaan besar di sini memiliki setidaknya satu Siuxianis yang bertugas sebagai wali negara. Di mata rakyat jelata, Siuxianis bagaikan dewa. Begitu pedang terbang mereka terhunus, mereka dapat memenggal kepala seseorang dari jarak ratusan atau ribuan li. Dengan menggunakan pedang mereka dapat terbang hingga ke tingkat ke-9 langit. Bukankah prestasi seperti itu hanya dapat dilakukan oleh makhluk abadi? Misty Villa dibangun di Gunung Donglan. Gunung ini memiliki ketinggian 3.000 meter dan dapat dianggap sebagai gunung tinggi. 2 tahun telah berlalu, Qin Yu kini telah menjadi anak laki-laki berusia 8 tahun. Ia telah tumbuh lebih tinggi. Matanya sesekali memancarkan kebijaksanaan, tetapi jauh di dalam matanya terdapat sedikit kesedihan. Saat ini Qin Yu sedang berjalan di jalan pegunungan sendirian dengan seekor elang muda berwarna hitam berdiri di bahunya. Xiao Hei, sudah 2 tahun. Ayahku hanya mengunjungiku sekali dalam 2 tahun ini. Qin Yu menggigit bibirnya lalu berbicara kepada elang muda di bahunya. Ia menemukan elang muda ini 1 tahun yang lalu saat berjalan-jalan di Gunung Donglan dan membawanya dengan mudah. Dengan elang sebagai teman, ia tidak merasa kesepian. Ayahnya adalah teman sehari-harinya sebelum ia berusia 6 tahun. Namun, sudah 2 tahun berlalu sejak saat itu dan ia hanya bertemu ayahnya sekali. Elang hitam mengepakkan sayapnya dan dengan lembut membelai wajah kekanak-kanakan Qin Yu, membuatnya langsung tertawa. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba dia melihat seorang wanita hamil di depannya yang sedang susah payah membawa kayu bakar. Dia segera menoleh ke elang dan berkata, "Xiao Hei, ayo bantu bibi ini, oke?" Xiao Hei mengepakkan sayapnya sekaligus dan menggoyangkan bahu Qin Yu beberapa kali. Tanpa menunda, Qin Yu berlari sangat cepat ke arah wanita itu sambil tertawa. "Bibi, izinkan aku membawakan kayu bakar untukmu," kata Qin Yu kepada wanita itu. Mendengar itu, dia meletakkan seikat kayu bakar dan menyeka keringat di wajahnya. Ketika dia melihat bahwa Qin Yu masih seorang anak laki-laki, dia berkata sambil tertawa, "Terima kasih, anak kecil. Bibimu ini bisa membawanya sendiri. Masih sekitar 1 li dari sini ke dusun kita." Sambil berkata di sini, dia meletakkan kayu bakar di punggungnya lagi dan terus maju. "Aku bukan anak kecil. Aku sudah berusia 8 tahun. Aku yakin aku bisa membawa kayu bakar." Qin Yu menatap keringat di wajah wanita itu. Hanya dengan 2 gerakan, dia tiba-tiba merampas kayu bakar dari wanita itu dan meletakkannya di punggungnya. Seikat kayu bakar tidak berarti apa-apa bagi orang biasa, tetapi bagi seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, kayu bakar itu sangat berat. Namun, karena Qin Yu sering berendam di sumber air panas di Misty Villa, tubuhnya jauh lebih kuat daripada anak berusia 8 tahun pada umumnya, dan dia benar-benar mampu membawanya di punggungnya. "Bibi, lihat, bukankah aku yang menggendongnya?" Kau masih menganggapku anak kecil," kata Qin Yu dengan bangga. Wajah kecilnya yang kekanak-kanakan kini tertutup debu, terlihat sangat kotor. Wanita itu tercengang sesaat. Ia segera berkata sambil tersenyum, "Kekuatanmu sebenarnya tidak buruk, tapi masih ada jalan panjang. Aku yakin kau tidak akan sanggup bertahan sampai akhir, nak. Sebaiknya kau biarkan bibi yang menanggungnya." "Siapa bilang aku tidak bisa melanjutkan sampai akhir?" Melihat wanita itu mengulurkan tangannya, Qin Yu buru-buru berlari ke depan.
Kemudian dia menoleh dan berkata, "Bibi, aku sudah berlari di Gunung Donglan ini berkali-kali. Aku tahu ada sebuah dusun yang jaraknya hanya sekitar 1 li dari sini. Itu pasti dusunmu. Ayo pergi, cepatlah." "Hah, kamu tidak secepat aku." Ibu hamil itu tersenyum lebar. "Anak ini, dari keluarga mana dia? Punya anak seperti ini, pasti orang tuanya senang sekali." Awalnya tidak sulit bagi Qin Yu untuk membawa seikat kayu bakar, tetapi setelah berjalan beberapa lama, ia merasa kakinya sendiri mulai melemah. Bagaimanapun, ia telah berjalan di jalan pegunungan sambil membawa kayu bakar di punggungnya. Meskipun Qin Yu memang kuat, ia juga baru berusia 8 tahun. Setelah beberapa saat, kakinya tiba-tiba gemetar. "Nak," kata wanita itu dengan nada khawatir. "Jangan khawatir, ini mudah saja," kata Qin Yu setelah menoleh dan berusaha keras untuk tersenyum. Kata-kata itu membuatnya terdengar seperti orang kuat. Namun, jalan pegunungan tidak mendukungnya. Kaki Qin Yu membentur batu dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersandung. Lalu seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wanita itu segera berjalan mendekat. Dia memegang kayu bakar dan membantu Qin Yu berdiri. Wajah kecilnya kini penuh debu dan terlihat sangat kotor. Merasa sangat bersalah, dia menoleh ke wanita itu dan berkata, "Bibi, sebenarnya aku masih bisa membawanya. Tadi aku hanya tersandung batu." "Baiklah, Bibi tahu kau masih bisa melanjutkan perjalanan. Tapi dusun itu ada di depan." "Terima kasih banyak." Wanita itu menaruh kayu bakar di punggungnya. Melihat Qin Yu tidak terluka, dia membantunya membersihkan wajahnya. Kemudian dia dengan hati-hati memperingatkannya berulang kali untuk pulang. Baru setelah Qin Yu mengangguk dan berjanji akan pulang, wanita itu kembali ke dusun. Qin Yu melihat ke arah dusun yang berjarak sekitar 100 meter di depannya dan berkata sambil mengerutkan kening, "Xiao Hei, sudah waktunya pulang." Kemudian dia langsung tersenyum, "Tetapi sekarang jauh lebih mudah bagi Bibi. Dia akan segera tiba di dusun itu." Senyumnya cemerlang, senyum yang tulus dari lubuk hatinya. Di tempat rahasia di dekatnya, 3 orang saling memandang. Mereka adalah ahli yang diam-diam melindungi Qin Yu. Ia adalah putra pangeran penakluk dari timur, dan tak lain adalah pangeran ketiga, jadi bagaimana mungkin dia bisa berkeliaran sendirian di gunung besar? Pangeran ketiga masih anak-anak, tetapi dia sudah begitu baik. Aku tidak mengerti mengapa Yang Mulia mengirim pangeran ketiga ke villa berkabut. Dia hanya mengunjunginya sekali dalam 2 tahun. Setiap kali melihat pangeran ketiga duduk sendirian di puncak gunung sepanjang malam, melihat tubuh kecilnya ditelan angin malam yang dingin, aku merasa tidak senang, gerutu seseorang dengan suara pelan. Pria lain mengangguk dan berkata, setiap kali pangeran ketiga menatap langit, ekspresinya membuat hatiku sakit. Yang Mulia, aduh, cukup, apa yang ingin dilakukan Yang Mulia bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami. Tugas kita hanyalah melindungi pangeran ketiga dengan baik. Tiba-tiba, di jalan pegunungan, seorang pria berkulit gelap dengan tubuh yang gagah dengan mata sebesar lonceng tembaga melaju kencang di atas seekor harimau merah. Ia berkata dengan keras saat melihat Qin Yu, pangeran ketiga, pangeran pertama, dan pangeran kedua telah tiba. Qin Yu begitu gembira hingga matanya berbinar. Ia berlari ke arah pria berkulit gelap itu dan melompat ke punggung harimau itu. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Ia berkata dengan tergesa-gesa, "Paman Wang, cepatlah, ayo pergi. Ayo kembali ke villa berkabut." Pria itu memeluk Qin Yu dengan hati-hati lalu mengendarai Fierce Tiger menuruni gunung dengan kecepatan tinggi, meninggalkan awan debu. Misty Villa terletak di lereng Gunung Donglan. Di permukaan, tempat ini dipatroli dan dijaga oleh sekelompok tentara yang ganas, tetapi orang luar tidak tahu berapa banyak ahli yang tersembunyi di sana. Selain itu, karena Misty Villa milik Pangeran Penakluk Timur, hanya orang-orang yang merasa hidupnya terlalu panjang yang akan datang ke sini untuk membuat masalah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di luar Misty Villa, ada 2 singa batu besar dan 2 prajurit yang mengenakan baju besi hitam berdiri tegak di sisi pintu masuk utama. Mereka terus-menerus melirik keluar dan tampak seperti 2 pohon pinus yang berdiri sendiri dan gagah. Tubuh mereka yang besar dan kuat memiliki aura pembunuh alami. Aura pembunuh itulah yang hanya dimiliki oleh prajurit yang benar-benar telah melalui pertempuran berdarah. Pangeran ketiga. Kedua prajurit berbaju besi hitam itu tiba-tiba berlutut dan berkata dengan hormat. Qin Yu dengan cepat melompat turun dari punggung harimau. Elang hitam berdiri kokoh di bahunya. Qin Yu jelas sangat senang dan bersemangat saat ini. Dia berlari melalui pintu masuk dengan kecepatan yang sangat cepat dan pada saat yang sama dia berkata sambil tertawa kepada 2 prajurit, "Paman, tolong berdiri cepat." Kedua prajurit berbaju hitam itu berdiri. Ada sedikit rasa sayang di mata mereka saat melihat tubuh kecil Qin Yu berlari ke halaman utama.
Haha, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua pasti sedang berendam di sumber air panas. Tanpa banyak berpikir, Kim Yu langsung berlari menuju sumber air panas di Taman Barat Misty Villa. Ia bahkan bergumam, aku jelas-jelas penguasa Misty Villa. Beraninya kedua orang ini memasuki sumber air panas tanpa izinku. Setelah beberapa saat, Kim Yu telah tiba di Taman Barat Villa. Dia berdiri dengan tangan kanannya lalu tiba-tiba menunjuk dengan tangannya. Sambil menatap tajam ke arah dua orang di pemandian air panas seolah-olah dia marah, dia berkata, "Hei, kalian pemberani, akulah tuan di sini. Beraninya kalian masuk ke pemandian air panas tanpa izinku." Kim Yu hanya bisa berteriak keras sebelum sebuah tangan terulur dan menariknya. Dia langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke arah pemandian air panas. "Hei, aku belum menanggalkan pakaianku," teriak Kim Yu. Tubuhnya jatuh ke dalam air panas dengan suara cipratan yang keras, menyemburkan air yang tak terhitung jumlahnya. Elang hitam yang berdiri di bahu Kim Yu harus mengepakkan sayapnya dengan tergesa-gesa agar tidak jatuh ke dalam air panas. Kalau tidak, elang perkasa ini akan menjadi anak ayam yang basah kuyup. "Haha, Xiao Yu, jangan berani-beraninya bersikap sombong kepada kakak-kakakmu. Kau sudah keterlaluan. Sementara kakak-kakakmu bekerja keras setiap hari, kau malah berendam di sumber air panas ini, dan itu adalah sumber air panas dari Misty Villa, tidak lain dan tidak bukan," kata seorang remaja dengan sangat marah, tetapi ada sedikit rasa geli di matanya. Kim Yu dengan paksa memuntahkan seteguk air. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Dia menatap marah pada remaja di depannya. "Kakak kedua, jadi itu benar-benar kamu. Aku tahu itu kamu. Hanya kamu yang akan menarikku ke dalam air. Kakak tidak akan pernah melakukan itu." Kim Yu segera melepas gaun dan celananya. Dia melompat ke sumber air panas hanya dengan mengenakan celana pendek dan menatap kesal ke arah kakak keduanya, Qin Zheng. Qin Zheng masih remaja berusia 12 tahun, tetapi wajahnya selalu ramah dan penuh senyum. Dia selalu membuat orang-orang yang berinteraksi dengannya merasa seperti sedang bermandikan angin musim semi. Hanya saat bersama saudara-saudaranya, Qin Zheng bisa bermain-main seperti remaja. "Kamu bilang kakak, dia sudah tertidur lelap," kata Qin Zheng sambil tertawa. "Qin Zheng, menurutmu kakakmu seperti babi. Bagaimana aku bisa tertidur secepat itu?" kata seorang pemuda yang tenang dan kalem yang beberapa saat lalu berbaring dengan mata terpejam di sisi lain sumber air panas. Setelah membuka mata dan berkata demikian kepada Qin Zheng, dia menoleh ke Kim Yu sambil tersenyum dan berkata, "Xiao Yu, sumber air panas Misty Villa ini benar-benar luar biasa mujarab. Terakhir kali aku hanya berendam di sana sekali, tetapi lukaku sudah jauh lebih baik. Sekarang hanya bekasnya yang samar-samar terlihat. Jika aku berendam di sana beberapa hari lagi, mungkin seluruh tubuhku akan seperti milikmu." Ini adalah kakak laki-laki Qin Yu, Qin Feng, yang sudah berusia 16 tahun. Karena berlatih bela diri, dia tampak seperti berusia 18 atau 19 tahun. Kakak laki-laki Qin Feng adalah orang yang paling dikagumi Qin Yu. Terakhir kali mereka bertemu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kakak laki-lakinya dapat menghancurkan pohon sebesar paha orang dewasa menjadi berkeping-keping hanya dengan satu pukulan, jadi dia sangat iri dengan kehebatan bela dirinya. Mendengar kakak laki-lakinya berbicara tentang efek yang tidak biasa dari sumber air panas, Qin Yu berdiri dengan cara yang sangat nakal, menjulurkan dada kecilnya, mengangkat kepala kecilnya dan berkata dengan bangga, "Tentu saja, tidak diragukan lagi bahwa sumber air panas Misty Villa sangat efektif. Tidak bisakah kau lihat siapa Tuan Misty Villa? Tidak lain adalah adik laki-lakimu." Bocah ini, Qin Feng dan Qin Zheng keduanya tertawa terbahak-bahak. Karena Qin Yu sudah lama tidak bertemu dengan kakak laki-lakinya dan kakak laki-lakinya yang kedua, mereka senang bermain-main bersama. Namun, Qin Feng dan Qin Zheng memberi Qin Yu sedikit keuntungan karena mereka berdua menyayangi adik laki-laki mereka ini. Mereka berdua tidak memiliki ibu, jadi wajar saja mereka lebih peduli pada adik laki-laki mereka. Setelah bermain cukup lama, Qin Yu berbaring dengan nyaman dan tenang di sumber air panas. Qin Feng dan Qin Zheng juga berbaring. "Bukankah kalian sangat sibuk, saudara-saudara? Bagaimana kalian bisa punya waktu untuk mengunjungiku?" tanya Qin Yu. "Ayah, dia..." Seolah menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, Qin Feng segera berkata, "Tidak apa-apa. Hanya saja tidak ada urusan di ketentaraan untuk saat ini jadi aku kembali. Ayah juga mengizinkannya. Lalu aku menemukan saudara kedua dan membawanya." Qin Zheng juga mengangguk dan berkata kepada Qin Yu sambil tersenyum, "Itu benar. Kamu mungkin tidak tahu bahwa untuk mendapatkan waktu untuk kunjungan ini, aku harus berusaha keras. Namun, meskipun begitu,
aku hanya mendapat waktu istirahat setengah hari. Setelah setengah hari, aku akan bergegas kembali. Aku juga, setelah setengah hari aku akan pergi bersama saudara kedua, kata Qin Feng meminta maaf. Oh, hanya setengah hari, jawab Qin Yu. Dia jelas sedikit kecewa. Kegembiraan dan kenakalannya sebelumnya telah hilang sama sekali. Qin Yu memiliki 3 saudara ayahnya dan 2 kakak laki-lakinya. Ayahnya sangat sibuk sehingga ia hanya mengunjunginya sekali selama 2 tahun terakhir. Sangat sulit baginya untuk bertemu saudara-saudaranya kali ini, tetapi setelah setengah hari, ia akan sendirian lagi, atau mungkin, lebih tepatnya, ia masih akan memiliki Xiao Hei yang berdiri di samping sumber air panas. Qin Feng dan Qin Zheng saling berpandangan. Mereka berdua merasa tidak berdaya. Qin Yu tiba-tiba tersenyum dan berdiri. Kakak, ayah pergi ke sana di alam liar yang luas. Dia mengajarimu banyak hal tentang seni perang, bukan? Tanyanya segera, aku tahu ayah sangat pandai mengatur pasukan. Kakek Lian yang memberitahuku. Benar sekali, seni perang ayah sangat hebat. Ketika dia dan aku melakukan latihan catur pertempuran darat, butuh waktu setengah tahun latihan bagiku untuk memenuhi tuntutannya. Qin Feng tampaknya mengingat masa-masa itu. Tanpa sadar ia berkata, seni perang ayah benar-benar sangat hebat. Kakak, Qin Zheng menatapnya. Jantung Qin Feng berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan senyum getir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia ceroboh dengan apa yang dia katakan. Qin Yu tampaknya tidak memerhatikan hal itu. Dengan ekspresi yang sangat gembira, ia mulai berbicara dengan Qin Zheng dan Qin Feng tentang apa yang telah terjadi pada mereka akhir-akhir ini. Ketiga bersaudara itu mengobrol di pemandian air panas untuk waktu yang lama. Kemudian setelah makan malam, Qin Feng dan Qin Zheng pergi. Di luar Misty Villa, Qin Yu, mengenakan jubah brokat hitam, mengikuti kedua saudaranya dengan matanya saat mereka pergi dan melambaikan tangannya. Selamat tinggal, kakak laki-laki, kakak kedua. Mata Qin Yu berbinar tanpa henti. Qin Feng dan Qin Zheng menoleh dan tersenyum kepada Qin Yu. Kemudian mereka melompat ke atas 2 harimau ganas. Ada sekitar 100 prajurit tangguh di belakang mereka, yang juga menunggangi harimau ganas. Dalam waktu singkat mereka telah menghilang di jalan pegunungan tanpa jejak. Di suatu tempat di ujung jalan pegunungan, Qin Feng dan Qin Zheng sedang menunggangi 2 harimau ganas secara berdampingan. Kakak, kali ini kau ceroboh dengan kata-katamu. Xiao Yu tidak suka hal-hal seperti rencana jahat atau pembuatan kebijakan. Selain itu, karena masalah dantiannya, dia tidak bisa berlatih untuk menjadi komandan militer. Jadi, dia tidak bisa melakukannya dengan baik di bidang militer dan sastra. Tenaga ayah telah dihabiskan untuk kita berdua sedangkan Xiao Yu tidak bisa menemuinya selama setahun penuh. Dia sendirian. Kau bilang ayah dan kau telah melakukan latihan catur pertempuran darat selama setengah tahun. Menurutmu apa yang dia rasakan tentang itu? Kata Qin Zheng kepada Qin Feng. Dia jelas sangat kesal. Qin Feng berkata sambil tersenyum paksa, kakak kedua, aku tidak memperhatikan saat itu. Setelah itu aku juga menyesal mengatakannya. Tiba-tiba, wajah Qin Feng mengeras. Ia berkata, kakak kedua, karena masalah bawaan dantiannya, Xiao Yu tidak bisa menguasai seni bela diri dan sastra dengan baik. Ia tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Kita berdua harus melindungi Xiao Yu dengan baik. Kita tidak boleh membiarkan siapapun mengganggunya. Siapa saja yang berani menindas Xiao Yu, akan kubuat dia menyesal dilahirkan. Ucap Qin Zheng dengan sedikit kekejaman di matanya. Dalam waktu singkat, kedua bersaudara dan pengawal di belakang mereka telah meninggalkan Gunung Donglan dan bergegas menuju kota Yan. Larut malam, di Gunung Donglan, sesosok tubuh kecil kurus duduk di puncak gunung di tengah angin dingin. Seekor elang muda berwarna hitam berdiri dengan tenang di bahunya. Qin Yu sedang mengamati langit berbintang dengan cara ini, tetapi ada sorot mata yang jauh lebih dewasa daripada anak-anak lain seusianya. Setiap hari, ia membaca buku di ruang belajar sendirian atau merenung sendirian. Hal ini membuat Qin Yu memiliki pikiran yang jauh lebih unggul daripada anak berusia 8 tahun. Xiao Hei, Qin Yu tiba-tiba berkata, tetapi matanya masih menatap langit berbintang. Elang hitam di bahunya bergerak-gerak, matanya yang hitam pekat bergerak beberapa kali, tetapi tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan pemiliknya. Qin Yu tiba-tiba tersenyum tipis, senyum bahagia yang berkilauan. Xiao Hei, tahukah kamu? Ketika aku masih sangat kecil, ayah sering tinggal bersamaku dan sangat peduli padaku. Setelah 12 guru itu datang, dia membiarkanku mengikuti guru-guru itu untuk belajar. Meskipun aku tidak menyukai hal-hal itu, aku berusaha keras untuk memaksakan diri mempelajarinya sehingga ayah akan senang.
Aku mempelajari karakter-karakter itu dengan sangat cepat, dan ayah bahkan memanggilku anak ajaib, tetapi setelah itu, dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Aku ingat betul, saat aku berusia 6 tahun, di halaman rumah ayah yang terpencil, kedua belas guru itu berkata bahwa aku tidak cocok menjadi penguasa. Kemudian Paman Feng berkata bahwa dantianku bermasalah dan tidak dapat mengumpulkan tenaga dalam, sehingga tidak mungkin bagiku untuk menekuni ilmu bela diri. Setelah itu aku datang ke villa berkabut. Sejak saat itu, ayah tidak lagi memperhatikan atau memedulikanku. Saat itu, aku tidak tahu apa itu dantian, dan tidak tahu apa itu penguasa. Jadi, aku bahkan berpikir bahwa ayah benar-benar mengizinkanku datang ke sini untuk bermain. Tapi, Qin Yu menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Matanya tampak sangat tertekan. Dalam 2 tahun ini, aku juga bertanya kepada orang-orang seperti Paman Wang tentang arti dantian dan penguasa. Kurasa aku sudah mengerti mengapa ayah tidak lagi memperhatikanku. Qin Yu berhenti lagi dan menatap langit berbintang. Aku benar-benar tidak suka buku-buku tentang tipu daya dan pembuatan kebijakan itu. Malah aku memaksakan diri untuk mempelajarinya. Aku benar-benar ingin melihat ayah tersenyum dan mendengar dia menerima dan memujiku, tetapi buku-buku tipu daya itu, buku-buku yang kejam itu. Aku memaksakan diri dan menekan rasa tidak sukaku untuk membacanya. Aku tahu semua tentang tipu daya dan siasat itu, tetapi aku tidak sanggup melakukannya. Aku tidak sanggup melakukannya. Ayah, aku benar-benar tidak sanggup. Qin Yu menangis dengan suara pelan. Tubuhnya yang kurus dan lemah bergetar. Xiao Hei, yang berdiri di sampingnya, menggerakkan matanya dan membersihkan wajah Qin Yu dengan sayap kecilnya. Qin Yu menundukkan kepalanya dan menatap elang muda di bahunya. Kemudian dia memeluknya erat-erat di dadanya. Elang itu tetap diam di dada Qin Yu seolah-olah dia tahu suasana hati tuan kecilnya saat ini. Xiao Hei, aku benar-benar ingin mendengar pujian ayah, ingin melihat senyum bahagianya, benar-benar ingin, gumam Qin Yu dengan suara yang semakin pelan. Di suatu tempat rahasia di puncak gunung, 3 ahli yang diam-diam melindungi Qin Yu mendesah tanpa henti. Tiba-tiba sebuah meteor melesat menembus langit berbintang, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Untuk sesaat di langit, kecemerlangan meteor itu melampaui bintang manapun. Meteor, mata Qin Yu tiba-tiba berbinar. Ia segera melepaskan Xiao Hei dari dadanya, berdiri, memejamkan mata rapat-rapat, dan mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Kuharap ayah peduli padaku, seperti cara ia memperlakukan kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua. Aku tidak takut ia akan memukul atau menghukumku. Aku hanya ingin ia tidak mengabaikanku. Qin Yu perlahan membuka matanya dan menatap meteor yang telah tiba di cakrawala. Ayah pernah berkata bahwa sebuah permintaan yang dibuat sebelum meteor jatuh akan menjadi kenyataan. Dia tidak mungkin bisa menipuku. Itu pasti akan menjadi kenyataan. Menatap langit berbintang, wajah kekanak-kanakan Qin Yu menunjukkan ekspresi yang tegas. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di pikiran Qin Yu. Matanya berbinar. Ia menepuk kepalanya. Aku benar-benar bodoh. Seni bela diri dan sastra, seni bela diri dan sastra, aku tidak bisa berprestasi dalam sastra, tetapi bukankah aku juga akan berhasil dalam seni bela diri? Paman Wang berkata ada banyak teknik energi internal di dunia. Mungkin beberapa di antaranya cocok untuk dantianku. Bahkan jika tidak ada, siapa bilang berlatih teknik internal sangat diperlukan dalam seni bela diri. Bagaimanapun juga, Qin Yu hanyalah seorang anak berusia 8 tahun. Meskipun pikirannya telah banyak berkembang berkat membaca banyak buku sendirian, dia tetaplah seorang anak. Karena Feng Yuzi pernah berkata di masa lalu bahwa orang yang memiliki masalah dantian tidak dapat menekuni seni bela diri, sebuah ide tetap terbentuk dalam pikiran Qin Yu. Baru pada saat inilah dia tersadar. Apakah benar-benar mustahil bagi seseorang yang memiliki dantian aneh untuk menekuni seni bela diri? Baiklah, dengan tekad, alu besi dapat digiling hingga menjadi jarum. Prinsip ini dikatakan oleh ayah. Selama aku berusaha keras, aku akan berhasil, kata Qin Yu pada dirinya sendiri sambil mengangguk berulang kali. Matanya dipenuhi dengan keyakinan dan tekad yang tak tertandingi. Xiao Hei, ayo pergi. Ayo kembali ke villa. Qin Yu langsung melakukan apa yang dia katakan. Karena sekarang dia punya tujuan, semuanya menjadi berbeda. Elang hitam di bahu Qin Yu juga tampak sangat gembira dan berulang kali mengepakkan sayapnya. Saat Qin Yu melompat ke arah Misty Villa, 3 siluet hitam muncul sebentar dan mengejar Qin Yu seperti 3 gumpalan asap hitam. Siapa dia? Tanya seorang prajurit berbaju hitam di pintu masuk Misty Villa dengan suara dingin. Prajurit berbaju hitam lainnya juga melihat siluet di kejauhan. Setelah beberapa saat,
Kedua prajurit berbaju hitam ini dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah pangeran ketiga Qin Yu. Mereka tidak dapat menahan rasa terkejut, tetapi mereka tetap berlutut seperti biasa dan berkata dengan hormat, "Pangeran ketiga." Karena Qin Yu terus berlari, ada sedikit keringat di dahinya, tetapi matanya bersinar karena kegembiraan. Seluruh wajahnya memerah. Dia berkata, "Kalian berdua, silakan berdiri," dan bahkan tersenyum pada dua prajurit berbaju hitam. Setelah itu, dia buru-buru melompat ke Misty Villa. Kedua prajurit itu menatap punggung Qin Yu dengan mata ragu. Ketika pangeran ketiga pergi untuk mengamati bintang-bintang di puncak gunung, ia biasanya menunggu hingga fajar hari berikutnya. "Mengapa ia kembali begitu cepat kali ini?" kata prajurit berbaju besi hitam di sisi kiri dengan ragu. Prajurit di sisi kanan juga menggelengkan kepalanya karena bingung. Dia jelas tidak tahu alasannya. Lian Yan adalah orang yang dipanggil Qin Yu sebagai kakek Lian. Dia adalah seorang lelaki tua di klan Qin. Pangeran penakluk timur Qin de saat ini dibesarkan olehnya, jadi suaranya di klan Qin masih sangat berpengaruh. 2 tahun yang lalu, Qin de membiarkannya pergi ke villa berkabut untuk mengurus Qin Yu. Seperti embusan angin, Qin Yu bergegas keluar dari kamar Lian Yan. Kemudian dia langsung mengetuk pintu dengan kuat menggunakan tinjunya yang kecil. Bang, 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 bang. "Kakek Lian, cepatlah buka pintunya. Aku Xiao Yu. Ada yang ingin kubicarakan denganmu." "Cepat buka pintunya," teriak Qin Yu dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, ada cahaya lampu di ruangan itu. "Xiao Yu, kakekmu baru saja tertidur beberapa saat yang lalu, tetapi kau sudah membangunkannya," kata sebuah suara yang lembut. Kemudian pintu terbuka. Seorang pria tua baik hati berusia 60-an yang terbungkus mantel muncul di hadapan Qin Yu. "Ah, Xiao Yu, ada apa? Kepalamu banyak berkeringat." Lian Yan terkejut saat melihat Qin Yu. Qin Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi karena baru saja berlari kencang, dia hanya bisa terengah-engah. Lian Yan berkata dengan tergesa-gesa, "Ayo, masuk ke kamar dulu dan bicara nanti." Sambil berkata, dia menuntun Qin Yu ke dalam kamar. Mereka berdua duduk di meja di ruangan itu. "Tenanglah, tidak perlu terburu-buru. Kita bicarakan ini setelah kamu bisa bernapas lega," kata Lian Yan tergesa-gesa saat melihat Qin Yu ingin mengatakan sesuatu. Qin Yu menarik napas dalam-dalam lalu menatap Lian Yan dan berkata dengan tegas, "Kakek Lian, aku ingin berlatih bela diri." "Berlatih bela diri?" Lian Yan sedikit terkejut. Setelah itu dia bertanya sambil tertawa, "Xiao Yu, mengapa kamu ingin berlatih bela diri?" Qin Yu sedikit tersentak, namun kemudian dia berkata sambil tertawa gembira, "Tidak ada alasan. Hanya saja setiap paman di Misty Villa itu sangat hebat, jadi aku ingin menjadi seperti mereka juga." "Kakek Lian, bolehkah aku berlatih bela diri?" Keinginan Qin Yu untuk mendapatkan kasih sayang ayahnya terpendam di lubuk hatinya. Ia hanya berpikir bahwa ketika terpendam di dalam hatinya, hal itu akan menjadi tujuan yang akan terus ia perjuangkan di kemudian hari. "Xiao Yu, apakah kamu tahu apa itu seni bela diri?" tanya Lian Yan alih-alih menjawab. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya tahu praktisi seni bela diri sangat tangguh. Saya tidak tahu banyak tentang hal lain." Tampaknya ada hal-hal seperti energi internal juga. Sebagai anak berusia 8 tahun, meskipun Qin Yu telah membaca cukup banyak buku, masih banyak hal yang tidak diketahuinya. "Kalau begitu saya akan memberikan pengenalan rinci terlebih dahulu," kata Lian Yan sambil tersenyum. Mata Qin Yu langsung berbinar. Dia menatap Lian Yan dan mulai fokus mendengarkan. "Pertama-tama aku akan berbicara tentang para ahli di dunia. Mereka dibagi menjadi ahli Hautian dan ahli Xiantian. Di atas para ahli Xiantian adalah Sang Xian," kata Lian Yan sambil tertawa, "di benua Qianlong, jumlah ahli Hautian sebanyak ikan di sungai. Mustahil untuk menghitungnya. Namun, untuk ahli Xiantian, jumlahnya tidak lebih dari 100 di seluruh kerajaan Chu." "100 orang?" tanya Qin Yu heran, "bukankah jumlah penduduk kerajaan Chu 4 miliar? Bagaimana mungkin jumlah ahli Xiantian sangat sedikit, hanya satu dari beberapa puluh juta?" Lian Yan mendesah dan berkata, "Untuk menjadi ahli Hautian, seseorang hanya perlu metode latihan yang sesuai. Namun untuk menjadi ahli Xiantian, sangatlah sulit. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli Xiantian. Pertama, Anda harus memaksimalkan level Hautian Anda. Dan kedua, Anda harus memiliki sedikit pencerahan intuitif tentang jalan alamiah surga." Qin Yu bertanya dengan ragu tanpa menunda, "Apa sebenarnya cara alamiah surga ini?" Lian Yan langsung tertawa terbahak-bahak, "Jalan alamiah surga bukanlah sebuah objek melainkan semacam konsep yang hanya dapat Anda pahami sendiri dan sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata.
Beberapa orang berada di puncak level Hautian selama 10 tahun, tetapi karena mereka tidak memiliki pencerahan intuitif, mereka tidak dapat menyelesaikan langkah terakhir dan karenanya tidak dapat menjadi ahli Xiantian dalam hidup mereka. Tetapi jika mereka menjadi ahli Xiantian, rentang hidup mereka akan meningkat menjadi 500 tahun. 500 tahun, mulut Qin Yu ternganga. Melihat ekspresi Qin Yu yang menggemaskan, Lian Yan tertawa, sangat sulit untuk menjadi ahli Xiantian. Namun, jika Anda bisa menjadi ahli, akan ada banyak manfaatnya. Energi Xiantian di dalam tubuh ahli Xiantian pada dasarnya berbeda dari energi ahli Hautian. Mereka berada pada dua tingkat yang sangat berbeda. Ah, kakek Lian, lebih tinggi dari para ahli Xiantian, ada Sang Xian, bukan? Seberapa hebat mereka? Tanya Qin Yu dengan mata berbinar. Jika ahli Xiantian saja begitu hebat, maka seberapa hebat pula Sang Xian nantinya? Bagaimana mungkin mudah untuk menjadi Sang Xian? Lian Yan mendesah, begitu melihat mereka. Bahkan para kaisar harus memberi hormat dan memanggil dengan keras Sang Xian dengan penuh hormat. Namun, para kaisar ini takut dibunuh oleh Sang Xian karena Sang Xian dapat terbang ke tingkat ke-9 langit dengan pedang terbang mereka. Pada dasarnya mereka tidak dianggap manusia biasa. Terbang ke tingkat ke-9 langit. Sebuah gambaran spontan muncul di benak Qin Yu, di mana ia berdiri di atas pedang terbang sambil terbang di langit tingkat ke-9. Hati Qin Yu kecil tak kuasa menahan diri untuk tidak tersihir oleh kesenangan dan kebebasan semacam itu. Tanpa disadari, hasrat untuk menjadi seorang Sang Xian telah tertanam di benaknya. Seluruh kerajaan Chu memiliki hampir 100 ahli Xiantian, tetapi dalam 100 tahun terakhir belum ada Sang Xian baru. Selain itu, di seluruh kerajaan Chu, tidak lebih dari 3 Sang Xian, 2 dari mereka menjadi Sang Xian lebih dari 300 tahun yang lalu. Dalam 300 tahun terakhir, hanya Paman Feng yang mampu menjadi Sang Xian. Paman Feng. Qin Yu teringat Paman Feng-nya sendiri. Paman Feng yang berpakaian putih dan sering menunggangi burung bangau putih itu sebenarnya adalah seorang Sang Xian. Lian Yan melanjutkan, namun, jika kau ingin menjadi seorang Sang Xian, sebaiknya kau pergi ke Kepulauan Abadi di luar negeri untuk belajar dari seorang guru di sana. Namun, siapa lagi yang tahu lokasi Kepulauan Abadi di luar negeri, kecuali Sang Xian di setiap negara? Jika rakyat biasa dapat melihat seorang Sang Xian, apakah mereka akan memiliki kualifikasi untuk bertanya kepada Sang Xian tentang lokasi Kepulauan Abadi di luar negeri? Bahkan jika lokasinya diketahui, Kepulauan Abadi di luar negeri sebenarnya terlalu jauh dari benua Qianlong. Setiap tahun, lebih dari 10.000 orang di benua Qianlong pergi mencari Kepulauan Abadi di luar negeri untuk mempelajari ilmu bela diri. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa, tetapi ada terlalu banyak bahaya tersembunyi di lautan, jadi hanya 1 dari 1.000 orang yang dapat mencapai Kepulauan Abadi di luar negeri hidup-hidup, kata Lian Yan dengan emosional. Mata Qin Yu langsung berbinar. Dia bertanya, kakek Lian, 10 orang mencapai Kepulauan Abadi di luar negeri setiap tahun, lalu mengapa hanya ada sedikit orang Sang Xian di benua Qianlong? Menurut pemahaman Qin Yu, setiap tahun ada 10 Sang Xian, lalu bukankah seharusnya benua Qianlong memiliki terlalu banyak Sang Xian? Namun, jumlah Sang Xian di seluruh benua Qianlong terlalu sedikit. Dalam beberapa ratus hingga 1000 tahun terakhir, jumlah Sang Xian secara keseluruhan kurang dari 10. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi Sang Xian hanya dengan mencapai Overseas Immortal Islands? Kata Lian Yan sambil menggelengkan kepalanya, Sang Xian sangat istimewa. Bagaimana mungkin semua orang bisa menjadi Sang Xian? Bahkan jika metode latihannya diketahui semua orang, hanya 1 dari 1.000 orang yang akan memiliki bakat yang diperlukan untuk mempraktikkannya. Ah, bukankah itu berarti butuh waktu hampir 100 tahun bagi salah satu orang yang tiba di Kepulauan Abadi di seberang laut untuk menjadi seorang Sang Xian, karena hanya ada 10 orang setiap tahunnya. Qin Yu segera merasakan betapa sulitnya menjadi seorang Sang Xian. Lian Yan tiba-tiba berdiri dan melihat keluar jendela. Sang Xian, nama yang sangat memukau. Banyak sekali ahli di seluruh benua Qianlong yang tergila-gila padanya. Banyak sekali ahli yang ingin menjadi Sang Xian. Mampu memenggal kepala seseorang dari jarak ribuan li begitu saja dengan pedang terbang itu dihunus, kekuatan sihir macam apa ini? Ada sedikit keinginan di mata Lian Yan. Kemudian dia berkata dengan emosional, bahkan ayahmu juga selalu membutuhkan bantuan seorang Sang Xian. Jika ada satu Sang Xian lagi yang membantu ayahmu, mungkin tujuannya akan tercapai. Jantung Qin Yu tiba-tiba berdetak lebih cepat. Tujuan ayah. Pada saat yang sama, arus hangat mengalir melalui seluruh tubuhnya. Qin Yu segera merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Jika aku berlatih seni bela diri dan menjadi seorang Sang Xian, ayah akan sangat senang.
Ketika saatnya tiba, aku akan dapat membantunya juga. Memikirkan dirinya menjadi seorang Sangxian, mampu membantu ayahnya, dan mampu memperoleh pujian serta rasa hormatnya, hati Qin Yu yang kesepian dan merindukan kasih sayang ayahnya, memanas. Karena ayah, aku pasti akan menjadi seorang Sangxian, pikir Qin Yu sambil menggigit bibirnya. Matanya memancarkan tekad.